ada kata-kata teks tadi, kata kosakata nak, Ya, Bu. yang menyusun sebuah kalimat itu kuncinya. Mana kata dapat diartikan sebagai arti atau maksud dari sebuah kata yang menyusun sebuah kalimat. Oke. Dengan mengetahui makna dari kosakata, maka dapat dengan mudah untuk mengetahui apa maksud arti dari kosakata tersebut. Contoh teks mengenal. Kenapa tidak contoh kosakata yang muncul? Langsung saja dicontoh kosakata. Maksudnya nanti dari teks ini dicari kosakatanya gitu, Bu. Tapi tidak ada perintah, tidak ada apa-apanya. Tidak disuruh membaca pun, tidak suruh apapun. Itu kan contoh, itu diapakan? Iya, Bu. Diapakan, tidak iya, Bu, jawabnya dong, diapakan. Dibuat petunjuknya nanti untuk. Atau langsung saja dibuat contoh kosakatanya, maknanya ini gitu, nak, Bu. Itu yang Ibu tanya tadi itu, apa maunya, kata Ibu. Apa hubungannya dengan teks ini? Ya, maunya dari teks ini nanti dimunculkan kosakatanya dan disebutkan maknanya gitu, Bu. Atau dibuat contoh aja gitu, nak, Bu. Contoh itu diapakan contoh itu? Kenapa harus dikotai pula contoh itu teks itu? Teksnya di luar kotak aja, Bu. Ibu tanya, jawab. Jangan lagi Ibu tanya kenapa dikotai. Itu tanya, beri pula Ibu pertanyaan. Biar apa aja, Bu. Biar menarik aja, Bu. Karena di buku siswa itu juga teksnya tuh di kotak-kotak gitu, Bu. Nah, itu. Berarti kan ada jawabnya. Ini mungkin ini Bu ya, dia belum tahu bahan ajar ini untuk siapa mungkin Bu ya. Ini kan untuk anak nanti nih. Dibagikan ke anak. Jadi mungkin sebelum teks nih bacalah teks berikut. Nah, jadi anak tadi tahu oh ini dibaca nih, apalagi anak kelas 2 kan. Apalagi anak kelas 2. Nah, ya itu yang dia pertanyaan Bu ya, kan. Iya. Jadi keterangannya kata-kata itu ini. Nanti muncul teks ini, mendapatkan ini. Nah, kan? Iya. Setelah itu, setelah dibacanya diapakan lagi? Itu harusnya. Tidak akan ketemu nanti kosakata kalau hanya seperti ini saja instruksinya. Dia akan cari mana kosakata mana yang akan dicarinya? Apa mana yang akan diberi makna itu yang mana? Kan ada instruksi itu. Nah, baca berikut, apa lagi mau diapakan? Temukan kosakata dan maknanya itu, Bu, langsung. Ini LKPD atau bahan ajar? Bahan ajar, Bu. Wah, kacau-kacau. Ibu paham nggak dengan maksud? Atau langsung aja dibuatkan contoh kosakata dan maknanya berdasarkan teks di atas. Itu sebelah
Nyanyi. Kalau seperti ini bagaimana, Bu? Contoh setelah dibaca, baca teks. Kemudian contoh kosakata dan maknanya berdasarkan teks di atas. Setelah makanan, Sebelah, kosakatanya sebelah, maknanya bisa di samping gitu, Bu. berangkat maknanya angkutan umum. Berapa kosakata? Di contohnya 4 aja dibuatkan, Bu. Atau dibuatkan banyak-banyak, Bu. Nah, itu tuh, Bu. Berapa yang ada di contoh ini berapa? Oh, 4 aja, Bu. 4 aja gimana nih? Dibatasi. Di contoh ini sebenarnya berapa yang ada? Oh, atau dibuatkan setiap kosakata yang ada di teks ini semuanya, Bu. Tapi Ibu mengajarkan ini ke anak. Tentu ya dibuatkan. Kalau Ibu nanti membuat teks baru, itu di KPD, seperti ini kan cara mencarinya, cara menentukannya. Apakah ini 4 atau berapa ini di sini sebenarnya? Oh. Ibu kurang suka dengar kata O itulah. Ya. Ada banyak sebenarnya, Bu. Bisa juga. Salah tuh memang gitu tulisannya. Oke, hasilnya. Apa betul terletak itu maknanya berada atau keberadaan?
Oh. Kalau dari teks kan dia karena rumah Siti terletak tidak jauh, berarti bisa jadi rumah Siti berada tidak jauh dari sekolah, kayak itu Bu. Makanya dibikin berada. Tuh. Masih ada lagi yang lain? Udah. Udah Bu. Nah, itu yang akan dibaca anak ibu tuh, tahu dia, oh ini saya baca, oh ini katanya ini, katanya ini, ini maknanya kan itu tuh yang akan diajarkan. Iya Bu. Nah, memang ada enggak di indikator ibu? Nah, itu kita cocokkan lagi makna dari kosakata dan maknanya. Ada di indikator? Ada Bu. Ada. Berapa kosakata yang diminta pada indikator? Di indikator kan tidak disebutkan berapanya, tapi di tujuan dibuatkan 5 kosakata Bu. 5. Iya. Nah, itu tadi Bu buat 4. Padahal tujuan yang Ibu minta 5 itu udah ketemu bagaimana? Iya Bu. Itu untuk bahasa. Apa lagi? Habis untuk bahasanya, indikatornya adalah data sapi semua. Iya, udah Bu. Matematika habis itu Bu, mengenal kesetaraan nilai mata uang. Itu menulis Rp1.000-nya betul seperti itu? Betul. Apakah betul itu tulisannya di buku? Kalau di buku seperti ini saja Bu, tidak pakai 2 koma belakang. Kalau menurut Ibu, betulkah seperti itu penulisannya kalau kita tulis, karena di depannya itu RT? Ini penulisan mata uang ini. Biasanya kalau seperti itu adanya pada uangnya. Kalau di tulisan tidak seperti ini biasanya, itu bedanya. Biasanya 5 lembar uang 1.000 gitu biasanya Bu ya. Dinarasikan. Dan mulai dari yang kecil, jangan langsung ke 1.000. Ini juga 500. Oh 100, oh ini 100 ya? Nah di Ya, bawahnya mata uang 500 kecil. Bu ya, datanya 1.000. Oh iya, iya. Langsung ke 1.000 dia. 3 keping 5, tulis lah yang bagus-bagus supaya gampang. 3 keping Rp500. Gimana tuh? Iya Bu.
Apa hubungnya soal cerita ini dengan kesetaraan? Dia bisa menentukan kalau misalnya yang ini kan uangnya 10.000. Kalau yang uang Jihan nih 5.000, dua kali 5.000 berarti 10.000 juga gitu uangnya, Bu. Baca uang saku setiap siswa. Bacalah. Siswa mau peserta didik atau siapa ini orangnya? Berbeda, Siva, Jihan, dan aku. Nak nyangkut antara kalimat itu dengan angka-angka yang di bawah itu. Sinkronkanlah, jangan apa namanya itu, kita membuat tapi tidak bermanfaat kita. Coba ditelusuri dari baca baik-baik, nyangkut-nyangkut ada keterkaitannya setiap kalimat itu sampai ke yang contoh-contoh berikutnya itu. Kepalanya mengenal kesetaraan nilai mata uang. Nilai mata uang dapat disetarakan. Apakah itu saja yang dapat disetarakan? Itu saja. Apakah itu contoh atau keterangan atau apa itu? Di baris ketiga itu, di baris kedua di atas, yang ketiga. Yang ini, Bu. Ketiga dari atas, bacalah lagi dengan baik. Coba ibu kan guru SD. Ini akan dibaca oleh anak SD. Bukan oleh teman sejawat, bukan oleh mahasiswa. Ini pengantarnya untuk di sini karena dia kan mengenal kesetaraan nilai mata uang. Jadi makanya dituliskan nilai mata uang dapat disetarakan gitu, Bu. Kalau Ibu paham, Ibu tolong dibaca lagi. Nilai mata uang dapat disetarakan titik. 4 keping, ini contoh atau apa ini? Contoh, Bu. Bagaimana dia cara menentukan kesetaraannya itu? Beri dulu keterangan, baru ada contoh. Yang setara itu tahu enggak kira-kira artinya? Yang senilai, Bu, sama nilainya, banyaknya gitu, Bu. Di mana orang tahu itu anak itu di situ seperti itu? Karena kalimat Ibu itu enggak sesuai dengan yang Ibu ucapkan. Coba baca. Kepalanya mengenal kesetaraan nilai mata uang. Tentu ada pengantarnya dulu, nak. Mata uang, cara menentukan kesetaraan mata uang dapat dengan berbagai cara. Misalnya, untuk uli 1 keping 5.000-an akan setara dia dengan berapa saja? 10, 500-annya. Kan banyak itu, kan bukan ini saja setaranya. Ini seakan-akan 4 keping itu setara dengan, apakah ada lagi yang 2.000 itu setara dengan yang lain? Ada, Bu. Tapi yang Bu ungkapkan, yang Bu berikan itu ada enggak? Nah, itu yang diberi keterangan untuk mengenal kesetaraan nilai mata uang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh, tuh, 1 lembar 5.000-an akan setara dengan 5 lembar uang 1.000-an. Setara juga dengan berapa uang 500-an. Jadi dia banyak pilihan. Ya, Bu. Bu Anissa, Ya.
Sepertinya tadi yang kan tadi udah ditambahkan sama Bu ya, tadi kesetaraan nilai mata uang tuh ya Bu Anissa. Sepertinya untuk yang di atas itu tidak dihapus saja Bu Anissa, yang nilai mata uang dapat disetarakan. Iya. Makasih Bu Wir. Ya. Aduh. Bisa? Ya. Izin saran lagi Bu Anissa. Sebaiknya bagaimana kalau misalnya penyetaraan mata uang ini kita mulai dari yang terbesar seperti yang Bu Yat bilang tadi Bu Anissa. Misalnya satu uang 5.000 tadi kata Bu Yat. Baru turun-temurun dia sampai nanti ke yang paling kecil. Kalau ini kan 4 keping uang 500 agak susah nanti untuk menurunkannya ke yang lain Bu Anissa. Itu yang Ibu sampaikan tadi. Setara itu kan dari yang besar ke kecil kan, 5.000 itu berapa uang ribuannya? Berapa uang 500-nya? Oh iya baik. 10.000 itu berapa uang ribuannya? Berapa uang 500-nya? Berapa pula uang 2.000-nya? Iya. Misalnya Bu Anissa memulai dari 10.000 kan Bu Anissa, di bawah pecahan 10.000. 5.000 dulu, 5.000 dulu. Ya. Kalau 1.000 dulu boleh Bu? Tangka kemana? Dari 5.000 kita Bu. Iya Bu. Dari 5.000 itu setara dengan 5 lembar ribuan. Itu caranya. Kemudian setara juga dengan 2 lembar 2 ribuan dan tambah 1 lembar ribuan. Setara juga dengan 10 lembar 500-an. Berarti setara loh. Jadi tidak tunggal dia. Namanya setara. Kasih titik 2 di sana, titik 2. Dengan titik 2. Jadi ada pembatasnya. Bu Yat, kalau menuliskan uang, 1 lembar uang 5.000 itu perlu 0,00 itu di belakang Bu Yat. Tapi kalau nilai mungkin perlu, mungkin Bu Yat. Ya, misalnya Ani mempunyai uang 5.000 rupiah, itu Rp 5.000, mungkin ia pakai 00. Tapi kalau di mata uang kan tidak ada 0,00 kalau di mata uang kan. Karena sudah bunyi lembar di depan Bu ya. Ada situ 1 lembar kan Bu ya, 1 lembar. Atau kalau anak kelas 2 biasanya nih gambar uang langsung biasanya ditampilkan. Jadi dia langsung langsung uangnya gitu Bu. Nah, langsung uangnya ya. 1 lembar uang, langsung gambar uang di situ. Biasanya anak-anak kelas 2 gambar uang aja langsung. Kalau anak kelas 2 kan cepat paham dia kalau dengan gambar uang ya. Ya Bu. Nanti dimasukkan gambar uangnya Bu. Di buku siswa tidak ada materinya seperti itu. Kalau di KD-nya, kalau itu diambilnya pasti ada Bu Ir. Dia kan ada buku siswa. Dia namanya buku siswa nih Bu Ir masalahnya. Dia mengarang sendiri. Kita sudah bisa sampai dari mana? Aja yang di buku siswa tuh Bu. Nggak usah di... Di buku siswa udah ada gambar-gambarnya enggak? Ada kan? Ada Bu. Ya.
Berarti langsung copy paste saja yang dari buku siswa itu enggak apa-apa, Bu? Enggak apa-apa. Kalau apa? Makanya Ibu membuat RPP itu ada sumber, alat, dan bahan. Sumbernya apa saja, itu sumber namanya. Itu jangan dikarang sendiri di sini, kata Bu ya tadi. Tapi mengarang-mengarang juga. Atau misalnya supaya jangan sama dengan buku siswa, mungkin ada buku lain yang ada gambar-gambar juga, boleh masukkan sumber buku lain tuh, buku referensinya, bukunya, supaya berbeda dengan buku siswa. Jadi gambar-gambar yang ada di buku itu kan lebih menarik bagi anak-anak, lebih konkret. Apalagi anak kelas 2 kan, anak kelas 2 itu kan membacanya kan ada yang belum lancar membacanya. Jadi kalau melihat gambar dia satu lembar uang, nampak. Kemudian setara dengan di sampingnya ada gambar-gambar pula berurutan. Jadi dia paham, dia lihat. Ya, baik, Bu. Lanjut dulu, Bu. Habis itu muatan mata pelajaran yang ketiganya SPDP, Bu, tentang gerak dasar tari. Sekarang yang tadi sudah selesai apa belum? Ya, tapi diapakan saja yang dari buku siswa, Bu, nanti dipindahkan, Bu. Sekarang mau pindah ke muatan lain. Iya. Gerak dasar tari. Iya, Bu. Sumber buku siswa. Yang tadi di mana sumbernya? Kenapa sebagian bisa ini, sebagian enggak? Karena konsisten cara mengambil. Soalnya yang di matematika tuh di buku siswanya yang untuk di PB1 ini cuma sedikit, Bu. Uangnya sedikit aja gitu, Bu. Maksudnya. Boleh cari di buku lain, Bu. Kan ada buku-buku referensi lain tuh. Di internet banyak buku-buku itu. Tinggal ambil itu. Screenshot aja ambilnya. Kemudian kira-kira kalau belajar butuh enggak ini sumber Kementerian ini, butuh enggak kira-kira? Nggak usah dibuatkan ini ya, Bu. Kita tiba awal kemajuan SD, bukan maja orang. Iya, Bu. Itu sumber buku siswa tuh. Mungkin gerak dasar tari ini dinomorin enggak, Bu? Nah, kalau enggak bagi anak-anak nanti kan susah. Mana yang gerakan 1, gerakan 2. Kalau apalagi anak kelas rendah kan? Iya, Bu.
Nah, kalau dinomori kan enak Ibu nanti. Ini mungkin bisa aja nanti dilengkapi nomornya, Nak. Ini siapa yang tampil nih? Anissa, Bu. Nah, Anissa. Ya, baik, Bu. Iya. Nanti lanjut dulu ke apa? Udah habis apanya bahan ajarnya. Ya, Bu. Nanti apa lagi? LKPD lagi. Media. Oh, media. Nah, silakan. Ini teksnya sama kayak di media tadi, berarti diganti aja, Bu. Ganti lagi supaya ada apanya. Yang media kalau bahan ajarnya ini nanti di medianya berubah. Iya, nanti nyontek dia nanti yang di itu tidak bisa orientasi masalah nanti di media kan. Iya, Karena tadi kan udah dicontohkan Nah, dari apa-apa. bahan ajar kan. Nah, kalau bahan ajar yang media nak pakai di Oh iya, ini bukan LKPD Bu ya. Ini ya, bukan LKPD yang Nah. berbeda. Nah, iya. Apa? Ini media. Ya, LKPD yang harus berubah. Baik, Bu. Ini enggak apa-apa, sama. Kalau untuk yang di Matematika mana? Matematika mana dibuatkan apanya? langsung gambar Medianya. Ya, Bu, di sini kan karena dia media konkret langsung bawa uangnya gitu, Bu. Makanya enggak dibuatkan tulisan aja pecahan mata uang logam dan kertas. Tapi kan ditampilkan di media. Oh Karena iya, nanti baik. dianggap Ibu enggak punya media, nanti orang menilai walaupun nanti pecahan uangnya itu benda konkret yang diapakan nanti, tapi di sini kan tentu tergambar juga mana contoh-contoh mata uangnya itu gitu. Ya, baik, Bu. Hendak ditampilkan di medianya ini tentang soal cerita tadi. Ani diberi ibu memberi Ani uang Rp10.000. Adiknya diberi uang 2 lembar Rp5.000. Apakah ada kesetaraan atau cari setara masing-masing uang mereka? Iya. Untuk orientasi masalahnya enggak Bu ya? Orientasi masalahnya nak. Ya. Nah, ya, bisa tuh. Apa permasalahan? Ya, Bu. Maksud cari kesetaraan masing-masing uang mereka. Jangan jumlah. Ya, baik, Bu. Kalau si Ani Rp10.000, tentukan menentukan cara menentukan setaraannya adalah ini. Kalau uang si Tuti Rp5.000, 2 lembar Rp5.000, setaraannya begini. Itu medianya. Ya, baik, Bu. Lengkapi nanti situ dengan mata uangnya. Iya. Itu gerak dasar masuk itu. Ini video SBDP. Ya, video. Dengan mana nanti menampilkan media itu sekaligus gitu. Satu-satu dulu, Bu. Dan itu dempet-dempet nah. Geser. Video tari apa itu Ibu apa? Gerak dasar tari yang tadi, Bu, yang ada video, buatlah judulnya video gerak dasar tari ya gitu.
Hati nanti memutar video itu lanjut saja, nanti nak nampak biar anak mana gerakan dasar, jadi skip nanti tuh. Bergerak satu skip, gerak lagi skip. Iya, Bu. Tujuan LKPD apa? Nih, Bu. Setelah mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menentukan makna kosakata dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesetaraan pecahan mata uang berdasarkan teks Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. Berarti LKPD-nya Bu borong. Dengan Iya, satu LKPD seluruhnya selesai. Iya, digabung, Bu. Mungkinkah? Bisa Ibu menggabungkan dengan satu KPD semuanya tercapai. Gerak dasar di sana ada. Bergabung tuh, nggak Bu ya? Ada gerak dasar. Oh, berarti Ada yang kalau untuk SBDP-nya dipisah saja gitu, Bu. Iya, salah. Kuat tadi bertanya gabung, iya Bu. Iya, salah. Dicapai Bu mubeknya. LKPD itu kalau bisa digabung berarti hanya satu teksnya, satu penemuan dari situ nampak semuanya nanti. Nah, apakah mungkin mata uang disetarakan dengan gerakan dasar? Menjadi orang ini menarikan bagaimana mencari apa itu? Mencari kesetaraan mata uang, dia gerak-gerakan dasarnya gitu, cara dia mencarinya. Lenggok-lenggoknya cara menentukan. Ya, dipisahkan saja yang SBDP-nya, Bu. Kami kan tidak membaca 7 LKPD, maka timbul pertanyaan. Dijawab iya, Bu. Jadi jangan asal apa ya. Gimana ya cara melatih guru-guru ini supaya agak jeli sedikit ya. Kalau ini materi saya, mata pelajaran saya ini, tiga. Mungkin tidak saya sekaligus satu saja LKPD-nya. Kemudian tercapai ketiga-tiganya. Pikirkan dulu baru masukkan di tujuan itu. Ini kayak orang sama dengan ilmu koncek. Asal aja langsung melontek. Nggak mau dia seperti itu, kita guru. Pikir dulu, kalau nak mau, kan tidak ada keharusan. Tapi caranya boleh. Kalau nak mau, nak mampu, kita nak mungkin anak saya nak bisa membaca, saya satu-satu saja, boleh. Saya bisa, Bu, karena setelah saya lihat materinya bisa dikawinkan, Bu. Bisa dengan satu KPD, tetapi semuanya boleh, akan sangat bagus. Masalahnya, jadi jangan asal ini ingat buat. Tidak begitu pola berpikir kita sebagai guru. Ini guru muda nih ya, guru muda ini harus kreatif, harus jeli. Jangan sama dengan guru-guru yang sudah usianya sudah sekian tahun lama mengajar. Sekarang PPG itu adalah profesional kita gimana? Paham kita cara menentukan apa yang akan saya ajarkan, apa materinya, nah itu yang harus dipikirkan. Makanya Ibu tidak suka kalau ada yang berniat untuk ikut PPG ini hanya untuk mencari sertifikat, itu akan menyesal nanti itu. Kenapa? Kalau nanti setelah ujian akhir ternyata tidak lulus, itu akan stres. Tapi kalau kita berniat dari awal kita adalah untuk menambah ilmu, menambah wawasan, lulus tidak lulus kita sudah enjoy. Kenapa? Kita sudah dapat ilmu baru. Ilmu itu lebih berharga dari sertifikat. Itu kalau di Ibu tuh. Iya, Bu. Itu berpikir seperti itu, jadi pikirkan dulu. Jangan setelah dibuat, ya muncul pertanyaan Bu, ya langsung dirubah. Itu tidak suka seperti itu. Itu tidak punya pendirian kita namanya. Pikirkan. Sekarang mana? Mau dipisah atau mau digabung? Dipisah aja yang SBDP-nya, Bu, karena memang rasanya dia dalam satu teks tuh, tapi kalau yang bahasa Indonesia dan matematika tuh memang dari satu teks gitu, Bu. Jadi teksnya bahasa tadi itu kesehatan. Iya, Bu. Apakah ada uang di sana? Ada nanti, Bu. Dia kan tentang sekolah. Ya kan ada nanti juga. Tadi Bahan Ajar Ibu ada Pak? Dia nanti. Iya, ada, Bu. Di Bahan Ajar tadi ada enggak? Pasti kan? Jangan nanti juga ada lagi. Karena sini sudah KPD. Pastikan di teks tadi. Ada nggak situ kesetaraan? Kalau Ibu nak melihat. Ada kesetaraan? Di Bahan Ajar tidak ada, Bu. Dipisah. Itu dah Ibu tanya tadi.
Kapan dia bisa digabung kalau di teks tadi itu muncul di situ menentukan kesetaraan nilai mata uang, tahunya buliah digabungkan. Contoh gimana gabungkannya? Sekarang yang Ibu tanya dulu. Sekarang guru-guru ini semua mahasiswa paham nggak apa itu LKPD itu apa gunanya? Paham nggak? Paham? Apa memang fungsi atau manfaat LKPD bagi guru dalam pembelajaran? Supaya guru tidak berceramah saja, Bu. Anak itu bekerja melalui LKPD. Bekerja melalui LKPD. Nah, dengan demikian mungkin enggak dengan satu LKPD 3 mata pelajaran atau 2 mata pelajaran kalau seperti tadi ban ajarnya? Mungkin. Cara menjawabnya begini. Lihat teks dari bahasa Indonesia tadi. Ada enggak di situ menyinggung dengan uang? Ada kan? Tidak. Kapan dia bisa dijadikan satu LKPD-nya? Kalau tadi berbunyi ada di situ nanti bisa dijawab kesetaraan 1000 sama setara dengan 502 lembar. Tidak masalah. Digabungkan satu LKPD. Nah, tadi dia berpisah. Maka tidak mungkin jadi satu LKPD. Makanya Ibu kaget dengan melihat 7 LKPD ini kalau banyak dibuat, maka Ibu kaget. Mungkinkah satu LKPD ini bisa tercapai untuk 3 mapel, 3 muatan mata pelajaran sekaligus? Nanti jawabnya tidak. Kan aneh jadinya gitu tidak punya pendiri. Jadi kalau memang tidak bisa ya satu LKPD satu tentang kesetaraan nilai mata uang. Kosakata dulu. LKPD 2 kesetaraan nilai mata uang. LKPD 3 tidak ada dasar. Itu bunyinya LKPD itu. Nah, sekarang milih yang mana? Mau dipisah, mau jadi satu. Kalau mau jadi satu, robah ban aja. Kalau mau dipisah, ganti LKPD. Mau mana? Yang dipisah nanti yang di SBDP saja, Bu. Nanti ditambah di bahan ajar yang untuk bahasa Indonesianya dimasukkan ada kesetaraan pecahan mata uangnya, Bu. Selesaikan dulu, baru buat LKPD ya. Nah, mungkin LKPD dulu baru ada bahan ajar. Makanya hampir satu itu bahan ajar namanya dulu. Ya, baik, Bu. Lanjutkan dengan teman lain dulu, Bu. Bagaimana sepakatan kawan aja? Ya, bagaimana Bu Will? Ya. Bagaimana teman-teman? Bentuk penilaian sikapnya udah ditampilkan. Formatnya mungkin diintip dikit dulu supaya dapat gambaran, enggak Wiyat? Ini kan apa penilaian habis nilai gini. Nah, di bahan ajarnya belum selesai Bu. Bisa kita ini lanjut ini. Bahan ajarnya KPD-nya belum nampak. Bisa lanjut. Kalau bisa enggak apa-apa. Ini sikap aja nih Bu ya. Karena kadang-kadang nilai sikap ini muncul juga percaya dirinya. Udah disampaikan kan. Ini kan udah nampak nih. Supaya jadi pedoman semuanya gitu. Udah. Lanjutlah. Nanti nama bisa ada di itu isinya inisial itu nak Bu. Iya. Mungkin ini format aja mungkin Bu ya. Ya. Buat contoh ini sama karakter operasional. Tidak lanjut hasil ya. Kadang-kadang dia muncul juga nanti lihat kalau tidak kita tengok ini kan percaya diri, disiplin. Nah, muncul juga itu. Yang lama ya. Nah, yang lama gitu. Ini kan udah nampak. Sikap sosial. Kadang-kadang kita udah di akhir tidak terlihat sampai ke belakang kan. Sikap sosial dengan spiritual sama formatnya? Sama Wiyat. Nanti dia berdasarkan yang muncul aja nanti lagi. Kalau yang mengenai spiritual muncul catat di spiritual. Kalau yang sosial berarti di bawah kolomnya. Sama Wiyat. Coba tampilan ke bawahnya Bu, ke bawah lagi. Formatnya ke bawah. Ya ini kisi-kisi. Terus
soalnya. Mungkin mau lihat sepintas saja. Ini Bu. Ini soal. Ya. Kuncinya ada. Oh, Kunci evaluasi. Ini langsung ada kunci jawabannya Bu. Atau buat lagi satu lagi? Ya. Di mana Kalau kuncinya? langsung ada jawaban tuh nanti soal dikasihkan langsung jawabnya itu jadinya. Nah, maksudnya di kisi-kisinya ada jawabannya Bu. Oh, dibuat juga. Dibuat juga di bawah. terpisah. Ya, Ya, baik. jadi soal evaluasi itu kunci. Skornya coba lihat ada skor. Skor penilaian. Berarti ada nanti soal, kunci jawaban, kemudian ada skor penilaian. Ini ke rubrik nih kan. Ini bahasa Indonesia rubrik ada. Ada skornya ya. Untuk pengetahuan juga ada skornya nanti. Iya Bu. Nah ya, ini ya seperti ini ya. Udah. Nanti kalau enggak tertengok nanti kan udah ada contoh nih. Oke, lanjutlah. Coba di SPDP apa tuh nilai SPDP apa nilai? Coba ditengok Bang Buyut. SPDP-nya apa? Nih. Jadi di dapat amat apa nih? Dapat amat dalam menarikan dan mengkreasikan tarian dengan gerak-gerakan yang sesuai Bu. Cukup dapat amat, cukup terampil. Terampilannya? Iya Bu. SPDP bukan Ya, SPDP. Membesarkannya tadi Bu, naik dia ke atas. Tidak terlihat, apa nih? Rancu itu punya rubrik itu. Keterampilan menari. Tapi tadi gerak dasar enggak? Ya, nanti dia mengkreasikan, membuat tarian dari gerak dasar itu Bu. Kan gerak dasar itu untuk membantunya membuat sebuah tarian gitu Bu. Di dalam tarian tuh menampilkan gerak dasar tadi gitu Bu. Iya, apakah keterampilan menari? Kan itu kriterianya. Iya, keterampilan menari. Atau keterampilan gerak dasar. Apa yang ini sebenarnya akan diukur? Ya, gerak dasarnya Bu. Hah? Dia kan karena di dalam tarian yang dibuatnya tuh nanti ada masuk gerak dasarnya gitu Bu. Gerak dasarnya. Di mana nampaknya? Di mana nampaknya tuh? Yang akan diukur tuh di mana nampaknya? Di kriteria belum nampak tuh. Kemudian di sangat baik cukupnya kalau misalnya dapat amat terampil. Jadi cukup terampil. Jadi terlihat kurang terampil. Jadi terlihat tidak menguasai tarian yang dimaksud. Memang tari apa ini yang diciptakan anak? Yang dibuat anak? Anak tuh mengkreasikan sendiri Bu. Dari menggabung-gabungkan gerak dasar itu Bu. Bisa gerakan dasar tari itu digabung-gabungkan gitu. Tarinya tari apa? Berarti muncul tari baru nanti si A gerakan dasarnya seperti ini, tari piring, si B tari ini. Ada begitu nanti akhirnya kalau itu harapan kita. Iya, mungkin ini rubriknya belum cocok nampaknya nih Bu ya. Mungkin kalau gerak dasarnya berapa tadi? 8. Iya, itu artinya ke gerak dasar. Jadi kalau yang 4 itu mungkin strategi dapat menguasai 8 gerak dasar. Kalau yang baik itu berapa? Mungkin geraknya sudah terampil melakukan gerak, sangat terampil misalnya sini. Kalau ini mungkin yang 8 itu saja diukur Bu Ir. Kalau itu berapa diindikasikannya kalau 8? Kapan dikatakan sangat baik? Kalau ke 8-nya sudah 8 ya. Kapan dikatakan baik? 6, 7, 6 dan 7 ya itu aja mungkin. Karena ini anak kelas 2 baru. Ya baik. Tadi dia dapat melakukan gerak 8 gerak dasar, gitu aja. Kalau yang baik mungkin 6 sampai 7. Kalau cukup itu 4 sampai 5. Kalau penuh pendampingan mungkin 1-2 gerak baru kayak gitu. Tergantung ini. Berarti anak belum membuatnya kriteria seperti apa. Anak tidak menciptakan gerak belum, dia melakukan gerak dasar aja baru. Ya baik. Iya, ini di bawah kok ada simbiosis di bawah ini. Pengetahuan tentang simbiosis memang ada IPA kan? Enggak Bu. Itu. Ini diambil tempat lain mungkin ini enggak berarti lupa mengeditnya. Ya Bu. Iya, berarti ini gerak dasar. Kriterianya gerak dasar aja kan di atas ini.
Iya, Bu. gerak dasar. Nah, baru apa? Nilainya berapa? 4, 3, 2. Itu yang sangat baik, belum lagi sudah pindah ke belakang. Iya, Bu. Siapkan satu-satu, Mbak. Aku moncek-oncek saya mana disabit moncek sinan. Belajar tuh dari awal. Nggak bisa dia terhapus, Bu. Terhapus. Anda tuh takut kelupaan kami diktekan. Sangat baik itu kapan? Mungkin tidak 7 dan sampai 8 lah mungkin nak dikasih rentang nak. 7, 8 tuh sangat baik misalnya. Baik itu 5 dan 6 gerakan. Ini 4 dan 3 dan 4, yang kurang tuh 1, 2. Jadi 7 sampai 8 gerakan, mungkin gitu. Ini 5 dan 6, 5 sampai 6. Kalau yang cukup 3 sampai 4. Yang kurang pendampingannya tuh 1, 2. Masukkan mungkin Bu, karena dia 8, cukup di ini 4 saja, kemudian yang 1 tuh kurang dari 4. Kurang dari 4 ya Bu ya. Ya, yang terakhir kurang dari 4. Ya. Jadi yang untuk yang nilainya cukup itu tuh adalah 4 gerakan, ambil separuh. Ya, bisa juga. Kurang dari 4. Jadi kalau yang ini 4, yang ini 4. Ya. Yang di kiri, buang 3 tuh. Coba direvisi. Lakukan 4 gerakan. Jadi kalau separuh dia cukup, kalau kurang dia separuh dia itu perlu pendampingan. Kriteria. Nanti kriteria apa pula tuh? Kriteria apa pula tuh namanya? Iya, yang untuk yang di atas ini, Bu. Ini enggak. Kalau rubriknya betul kan bisa kita enak melakukan penilaian. Tinggal lihat aja tampilan anak. Nah, kalau tadi gimana kita mau menilai? Kriterianya aku tinggal baru tuh Nisa. Kriterianya di atas tambahkan di atas total skor itu. Keterampilan gerak dasar tari. Tambah kolom satu lagi nak. Atau mau anak ini enggak usah skornya enggak apa-apa. Gabung aja lah. Kan kita paham kan ibu yang akan mengerjakan. Nggak usah buat total skor itu. Nggak usah buat. Keterampilan gerak dasar tari aja. Nah, itu di delete aja total skor. Total skornya mungkin di sebelah kanan ini baru nilai. Total skor
Baru nilai. Kan total skornya misalnya 4, berarti nilainya berapa? Kan ada nanti apanya tuh, konversi. Ya, Bu. Kalau 4 dari 4 kali 100, berarti kan 100 nilainya. Nah, itu nilainya nanti. Dah, Bu. Lanjut yang lain dulu, Bu, karena mau mengedit bahan ajar sama LKPD-nya. Boleh, silakan ke moderatornya. Ya, Bu Wil, terima kasih Hai, Bu. atas masukan dan arahan dari Ibu dosen dan guru kamu. Saya stop share lagi. Ya. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Anissa. Selanjutnya adalah penampilan dari Ibu Bu Intan lagi, Bu. Ya, siap Bu Wil. Ya, ada Bu Intan, dipersilahkan. Gilirkan tampilannya, Wil. Enggak itu seorangnya. Bu, Giliran tampilan lain itu seorangnya. Apa mau diganti yang lain dulu? Intan kemarin sudah kalau salah enggak? Iya, sudah oke, Ibu. Bu. Siap. Giliran lah supaya yang lain juga dapat masukan. Yang belum pernah siapa? Yang belum pernah siapa? Ya. Ini aja Bu, supaya adil, jadi persiapkan saja diri ya Bu. Siapa namanya yang terpanggil nanti harus tampil ya Bu ya. Kita harus sportif Bu. Ya itu gitu saja orangnya santai lah. Nyo Intan saja tuh sempurna penyanyi, yang lain ada masukan dong. Oke. Nah Bu. Tapi lah ikhlas kawan Bu. Ikhlas Bu tuh penyanyi bukan ahasai. Ikhlas ibu-ibu, harus sportif. Ikhlas Bu Wil. Iwil aja kemarin demam tetap tampil. Kini kan ada memlek. Meski iya, alhamdulillah Bu. Nah begini, kalau tidak sempat dipresentasikan, kita tidak dapat masukan. Cobalah kawan yang sudah pernah tampil, kemudian setelah tampil dapat nggak gambaran? Oh gitu ya, oh gitu, dapat nggak itu daripada tidak tampil? Iya Bu. Kalau dapat Ibu, mendingan tampil biar bisa kelihatannya salahnya di mana. Nanti akan ketahuan waktu micro teaching, akan ketahuan ini yang pernah tampil, akan ketahuan tuh nanti waktu mikro. Kan habis ini kita micro teaching lagi nih, ada jadwal micro teaching, akan ketahuan nanti ini yang pernah ditampilkan. Karena beradul. Iya Bu. Nah, silakan lah gimana ini aja lah, kalau mau silakan, kalau enggak ya itu saja lah orangnya, beruntunglah dia. Iya Bu. Nah, baiklah teman-teman semuanya, di sini kan kita dianalisis sama-sama ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Nah, kalau teman-teman sekarang sedang grogi dan gugup, coba ditarik nafasnya dalam-dalam terlebih dahulu. Nah, kalau grogi gugupnya Ibu lampok ke merah Ibu. Enggak Bu. Nah. Untuk mencairkan suasana kita pada pagi hari ini, biarlah Ibu berpantun sebentar Bu. Saya boleh dulu berpantun Bu? Pantunnya mau pantun. Marilah lihat di udara, terbanglah tinggi burung merpati. Teman-teman,
Kalau Ibu bilang, marilah lihat di udara, jawabnya Cakep. cakep. Ya, oke. Oke, Bu-Ibu semuanya. Oke, Bu. Well, Nah, marilah lihat di udara. Cakep. cakep. Ibu Intan aja yang terdengar suara. Ulang lagi, Bu. Marilah lihat di udara. Cakep. Yang semangat. Marilah lihat di udara. Cakep. Terbanglah tinggi burung merpati. Cakep. Cobalah lihat semuanya. Cakep. Dan Bu If, mantap sekali. Mantap. Cakep. Nah, baiklah, Gombal. untuk penampilan selanjutnya siap-siap. Siap-siap, jaga jantungnya semuanya. Bentar, Ibu-Ibu. Bu Intan lah tertawa, Bu Intan. Penampilan selanjutnya yaitu, ada nampak, Bu? Ada. Sudah, Bu Wil. Bentar ya, Bu. Penampilan selanjutnya adalah Kayak main game nampak dia berputar udah. Bu. Bu Kayak Intan main juga game namanya putar-putar. keluar lagi nih, Bu. Ulang Lunai. lagi ya, Bu. Kami memiliki pemenang. Tampil presentasi. Ibu Ayu sudah sering tampil nih, Bu. Kita skip dulu ya, Bu. Ini yang lain. Ibu Kurniasari ini tadi dia izin sakit, Bu. Agak, Kayaknya. ya Bu, agak demam, Bu. Tapi tetap masuk di Zoom, Bu, hari ini. Hanya lo siap enggak nih? Tadi sudah tanya, Bu. Kata Ibu tuh tadi enggak siap, Bu. Berarti enggak siap dewahan. Enggak siap dewahan nak. Terima tuh nak. Bu, Terima lah goreng cok madu nak. sudah sering nih, Bu. Hmm. Lanjut. Sudah. Yang dapat mobil lagi, Bu. Yang dapat mobil. Ibu Dwi dapat mobil. Ibu Dwi. Harus bisa, Bu Dwi. Saya enggak sakit, takut tampil kok. Bu Dwi bisa, Bu Dwi? Karena dalam rangka belajar bukan dalam rangka ujian, ya dalam rangka belajar. Oke. Bu Dwi tampil lagi ya, Bu Dwi. Baiklah, kepada Bu Dwi dipersilahkan. Nanti siap-siap Bu Dwi, selesai tampil, ambil sepedanya di belakang. Bentar ya, Bu. Kalau presentasi enggak terasa, 1 jam lagi ya, manfaatkanlah dengan baik. Lagi kau nak wilku, ubek kue setiap wil boleh kue bentar ya. Iya, Bu. Dan bakwan kebakwannya dia. Belajar tuh harus itu, berani. Tak salah itu malah lebih bagus. Hanya masih proses. Proses, Bu. Ibu bilang bakwan lapar perut dia, Bu. Ada. Udah muncul, Bu? Udah, Bu. Sudah, Ibu. Apa nih PowerPoint, apa judulnya nih? Bana Ajar, KPD atau apa? PowerPoint untuk media pembelajaran, untuk pembelajaran IPA. Langsung ke media, Bana Ajarnya sudah aman? Oh, ini bahan ajarnya masih terpisah, Bu. Maksudnya? Terpisah ke mana? Seperti ini. Atau mau lihat nih saja dulu boleh? Lihat media tuh. Komentari lah kawan-kawan.
Mungkin lebih enak teman-teman yang komentari pada Ibu. Kepada ibu-ibu, ada yang ingin berkomentar untuk memberikan tanggapan? Itu udah nampak mana yang mau dikomentarin. Berarti sekarang ini bukan secara mana yang mau dikomentari. Mulai dari slide 1. Minta komentar. Ini sekerat-sekerat. Tidak bisa saya membaca sekerat-sekerat. Ibu Dwi, Ya. maksud Bu ini geser ke atas dulu Bu sedikit Bu. Oh, geser ke atas bentar. Iya, Gitu. nggak bisa Ibu Yat melihat sekerat-sekerat Bu. Sekerat-sekerat. Atau beda tampilan yang Ibu lihat pada Will memang sekali-sekali atau enggak Will? Sekerat-sekerat juga Bu. Hah? Iya Bu. Iya Ya, Bu, setengah-setengah Will Bu. Iya. Maka Bu kau punya buat tampilan berbeda karena cuaca dia agak berbeda. Seketik keluarnya. Iya, Bu. Mulai dari slide 1 dulu. Slide 1 di mana? Slide 1. Oh, pada ayam lalu luar. Pada ayam. Barangkali pada ayam peduto, kecil pada ayam kira godok. Mana nih? Kau nak barusan dia? Slide 1. Bisa Bu Dwi? Ini, Bu. Kok belum apa Bu Dwi? Nak menggarit dia? Layarnya, iya. Atau Bu Dwi coba stop share dulu Bu Dwi, nanti ulang lagi share-nya. Oh, bentar. Iya. Udah muncul, Bu? Sudah Ibu. Coba dari awal betul lah apanya. Ya, tua. Ban ajar ini. Bahan ajar ini kan untuk siswa sendiri tidak perlu dimasukkan pula kandinya di barang kelina. Oh, perlu, Bu. Baca lo dan aku Bu. Temanya perlu. Ini. Namanya bahan ajar itu kan memang bahan ajar. Sesuaikan dengan indikator. Siapa kemarin sudah presentasi bahan ajar? Oke, ini kemarin kita sepakati bahan ajar kan enggak? Seragam. Kemarin ajar? tidak salah bahan ajar belum ada yang Belum ada. Nah, ini. Tadi kan udah ada bahan ajar tadi. Siapa tadi mah? Setara tadi. yang Kan tadi. pakai ini dong. Jadi bahan ya ini ya. Yang akan kita buat sekarang itu adalah kebutuhan untuk lampiran RTP yang kita buat. Ini nanti akan kita berikan ke anak didik kita. Nah, apakah diberikan temanya? Kalau ini sebenarnya mungkin maksudnya supaya terbantu ya. Cocok nak dengan KD sehingga nak membuka yang file lain itu barangkali ya. Tapi di mana aja nak pakai ini. Baca tuh langsung mana aja tuh apa. Lihat. Bahasa Indonesia yang pertama. Bahasa Indonesia. Apa ini yang ada pada buku itu? Itu yang akan dimasukkan sini. Sebenarnya itu tinggal copy paste dari buku sebenarnya ini. Bukan mengarang lagi. Ya hapuslah, kau bermenung. Hapus sampai kepada KD IPA itu. Hapus. Nah, kemudian bahasa ini siapa nih? Buat situ, bahasa Indonesia. Mengapa dia tuh? Pantun itu mau didapatkan. Lihat indikatornya. Cari ciri-ciri. Pakai pantun pertama. Terus yang keduanya menentukan
isi pantun. Itu ciri-ciri. Yang pertama indikatornya ciri-ciri pantun. Menentukan ciri-ciri pantun. Pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah menemukan ini. Pantun adalah salah satu jenis karya sastra lama. Lazimnya dari saja. Apakah itu ada kata-kata itu di buku siswa? Enggak ada, Bu. Tidak ada di buku guru? Enggak ada, Bu. Apakah ada indikator pengertian pantun? Oh, enggak. Tidak ada, Bu. Hanya menambahkan saja, Bu. Tapi tadi akan dicari ciri-ciri pantun ya. Itu langsung ciri-ciri pantun begitu dia. Indikator pertamanya apa? Indikator keduanya apa? Itu yang akan diikuti untuk bahan ajarnya. Dan tidak terlalu lama dia anak ini membaca. Apa indikator satunya? Apakah Indikator, ciri-ciri pantun? Apakah ciri-ciri pantun? iya, indikator pertamanya ciri-ciri pantun, Bu. Yang keduanya menentukan isi pantun. Mana yang keduanya? Di atas ciri pantun, di dalam kotak contoh puisi, mana yang akan diajarkan sebenarnya? Pantun apa puisi? Pantun, Bu. Astaga, maaf, Bu, salah tulis. Ini pantun apa ini? Ini pantun nasihat, Bu, tentang kesehatan. Karena nanti berhubungan sama organ peredaran darah pada manusia. Coba dengan adanya pantun satu bait itu, apakah cocok ciri-ciri pantun 1-8 ketemu? Ketemu ciri-ciri pantun pada pantun yang dibuat? Ketemu, Bu. Mana ketemunya? Baca satu-satu. Terdiri dari 4 baris, sudah? Terdiri 4 baris. Nomor 2, sudah? Jangan saja jawab saja. Lihat. Kalau tidak memenuhi berarti tidak. Kalau tidak memenuhi berarti tidak sesuai pantun ini. Apa tadi yang dia sudah? Cirinya ada 8. Nah, yang dibuat ini memenuhi ciri atau tidak? Jawab sudah. Ibu tanya nomor 2 belum? Nah, gimana ini? Jangan jadi orang pelin-pelan, tidak boleh. Nanti dicek anak nanti, Bu, ternyata pantun ini yang Ibu buat ini tidak sesuai dengan ciri nomor 2, Bu. Tidak sesuai pula dengan ciri nomor sekian, Bu. Apa jawabannya?
Nomor 2 udah sesuai, Bu. Ya. Cek semuanya sudah memenuhi? Sudah, Bu. Sampai 8. Sampai 8. Sudah. Bu Dwi, mungkin yang ke-8 sajaknya ABAB. Kalau dari pantun ini, Bu. ABAB, Bu. Betul, cuman yang untuk AAA-nya dihapus saja, Bu. Jangan teori itu, ciri pantun itu pendapat siapa itu? Jangan diganti-ganti sendiri karena kebutuhan pantun kita. Kalau apa aslinya itu dari salah satu yang diberikan itu ada enggak kita? Kalau enggak berarti ini kita, contohnya ini yang enggak cocok. Jangan dihapus teori orang. Karena itu kan teori itu, pendapat ahli itu. Mana tahu ada keterangan dari teori itu atau pendapat ahli itu, dari 8 ciri pantun, maka minimal pantun yang baik itu adalah yang memenuhi syarat minimal 4 atau 5 dari 8 syarat. Kan bisa saja. Jangan punya orang dipotong-potong, marah orang nanti kita belum ahli. Apa pendapat ahlinya kalau AB atau ini pakai itu, berarti kita masuk mana? Kalau tadi BA mana pula yang kita pakai? Kalau tidak sesuai dengan itu jangan, berarti yang contoh ini yang akan dicari. Jangan punya orang yang ganggu karena orang itu ahli. Mana nih, kok diam sini? Apa yang terjadi? Coba gini ya, kalau kita menemukan syarat-syaratnya adalah seperti ini, ciri adalah 1 sampai 8. Kemudian kita punya barang, tentu kita cek, nah, iya berarti seperti ini enggak? Kalau enggak berarti kan enggak cocok, enggak gitu. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, dari ciri-ciri 1 sampai 8 itu, kemudian ada contoh dari pantun, kita cek cocok enggak ini? Berarti kalau enggak cocok, berarti ini enggak kita masukkan jadi contoh. Kita cari contoh lain. Karena kita sudah dukung 1 sampai 8 itu. Kalau namanya itu enggak memenuhi syarat, dia tuh enggak layak dia dipakai. Supaya nanti kalau ada pertanyaan Anda, kita jawab. Seperti yang Bu sampaikan tadi, Bu, setelah kita lihat pantun ini, Bu, ternyata untuk nomor sekian, syarat jenisnya enggak memenuhi, bagaimana, Bu? Oh iya ya. Tidak mungkin begitu jawabannya. Jadi kita berikan contohnya sesuai ciri-ciri yang diungkapkan itu. Itu baru namanya pembelajaran yang baik.
Gimana ini? Gimana? Jangan bermenu sini, jamnya berjalan juga. Jadi ini pantunnya diganti, Bu. Itu ya Ibu suruh cek, jangan diberikan juga Ibu pertanyaan. Coba dicek ciri-ciri 1 sampai 8 cocok dengan pada pantun yang ada. Kalau enggak, tentu enggak memenuhi syarat, tentu enggak berlaku, tentu cari pantun lain, kata Ibu kan. Sekarang dikembali lagi pertanyaan ke Ibu. Ibu enggak mau menjawab. Ciri 1, ciri 2 itu kan terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini ada 12. Udara dingin di pagi hari, 10 cuman. Ya 8 Bu. Ini ada 8 boleh Bu. Menemukan betul. Dia boleh nomor 2 tuh bisa sekarang Bu, karena sudah diperbaikinya, karena kan dari 8 udah masuk itu. Tadi Ya, kan mungkin enggak. ada pula yang 12. Tadi kan enggak ya. Kita ambilnya 8 boleh. Tadi Bu yang AB-AB itu tadi. Yang AB-AB itu tadi nggak seperti itu, polanya digantinya itu mungkin pendapat orang diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Iya. Nah, sekarang Ibu suruh cek 1 sampai 8 memenuhi pada syarat yang sudah ada. Kalau nggak memenuhi syarat, ganti cari yang lain pantunnya. Mungkin karena nanti ada baca pantunnya satu lagi. Mungkin satu lagi pantunnya lihat ada yang bersaja A gitu. Kalau ini kan AB-AB nih, hari, rasa, ri, a. Cari yang ada A, satu lagi pantunnya. Jadi ada 2, gitu aja. Berarti ada yang AA, misalnya jalan-jalan ke Pulau Seribu, bu di belakangnya kayak gitu. Jadi sama-sama U bunyi bunyi katanya. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Coba cek, belajarlah mencek itu. Karena nanti anak bertanya, sama anak bertanya Bu, nomor 2 enggak cocok Bu, nomor 3. Itu yang akan dicari sekarang. Jadi guru punya senjata dulu. Dia bantu itu. Atau enggak tahu pula bagaimana cara mencocokkannya. Mana yang nomor 1 itu yang mana tuh Bu? Dari 4. Kita lihat 1, 2, 3, 4 sudah. Nomor 2 apa lagi? 1 baris dari 8 sampai 12 suku kata. Itu suku katanya per baris itu. Sudah cocok sebetulnya nih Bu. Nah. Bu dia kan itu udara dingin di pagi hari. Udah cocok Bu. Minum teh. Bu Yet, mungkin perlu juga yang ada 12 suku kata ini, Bu Yet. Ini kan 8 sampai 12. Jadi anak bisa pula nanti ada yang 8, ada yang 12. Ini kan tidak ada yang sampai 12 nampaknya kan? Iya, makanya ini satu, ini kan baru satu contoh. Tadi karena satu contoh itu, Ibu sudah cek tadi apakah sudah memenuhi syarat 1 sampai 8. Ada tadi yang belum, nomor 2 belum, kemudian diperbaikinya. Tentu kalau sudah perbaiki, lanjutnya ke ciri nomor 3. Nanti jadi ini nanti akan nampak ternyata ini baru AB, kemudian belum ada sampai 12, itu lagi akan dicarinya. Cuma sekarang Ibu ragu Bu, Dwi ini paham enggak dengan ciri-ciri itu gitu. Iya. Supaya dia bisa mencek bahwa pantunnya ini sudah ciri. Kalau dia paham tentu dia bisa melihat apakah mencek. Tapi kalau paham pula dari ciri ini tidak bisa dia cek. Coba bantu Will. Syarat 1 terpenuhi baris dah, coba Will. Iya Bu. Untuk nomor 1 kan terdiri dari 4 baris atau larik Bu. Ini sudah sesuai nih Bu. Kan baris pertama udara tuh Bu. Baris kedua minum sampai yang dirasa. Baris ketiganya hendaklah yang menjaga diri itu ya. Baris keempatnya yang kesehatan. Kita lihat pada nomor 2-nya satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, mungkin teman-teman yang kelas 5 ini mungkin dalam pikirannya satu baris ini terdiri dalam 18 suku kata ini mungkin mungkin ada dalam pikirannya mungkin Ibu. Sebenarnya kan 18 itu konsep. Itu kan itu konsepnya. Kalau konsepnya disingkat suku. Iya, betul Bu. Suku kata itu kan udara kayak gitu Bu. Jadi kalau sudah dilihat ini Bu Dwi, ini udara dingin di pagi hari ini sudah memenuhi ciri-ciri pantun yang untuk di nomor 2. Berapa suku katanya situ Will? Baris pertama itu berapa suku katanya? 8 Bu. 8.
Baris kedua berapa suku katanya? Cek empat barisnya. Yang kedua 8 juga, Bu. Yang ketiga hendaklah kita yang ketiga 10, Bu. Kalau yang keempat 10 juga, Bu. Baris keempat. Nah, berarti sudah terpenuhi untuk ciri-ciri pantun yang kedua. Untuk kedua, karena rentangnya 8 sampai 12. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, biasanya satu baris memiliki 4 sampai 6 kata. Kita lihat pada baris pertama, di sini kan udara, dingin, di pagi hari. Ini sudah terpenuhi ya, Bu. Kita lihat lagi yang baris kedua, minum, teh, nikmat, dirasa. Itu sudah masuk juga memenuhi syarat pantunnya, ciri-ciri pantun. Kalau baris yang ketiga, hendaklah kita menjaga diri. Berarti sudah terpenuhi. Yang keempat, kesehatan sangatlah berharga. Nah, terpenuhi. Yang keempat ini, baris keempat ini mungkin tidak terpenuhi pada ciri-ciri yang nomor 3. Itu yang disebut cek maksud tadi itu. Nah, berarti kan enggak laku ini jadinya. Karena salah satunya sudah ada yang tidak terpenuhi. Coba lanjut ke nomor 4. Ya, lanjut untuk nomor 4. Baris pertama dan kedua adalah. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Sampiran itu untuk mengantarkan kepada isi. Kita lihat udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Jadi kita lihat pada baris pertama dan kedua ini sudah sesuai dalam sampiran. Sudah sesuai, Bu. Ini, Bu. Ya. Untuk yang nomor poin kelima, baris ketiga dan keempat isi. Nah, di sini sudah nampak isinya. Ini isinya dalam bentuk sehat. Ya. Untuk poin nomor 6, sampiran dan isi merupakan satuan yang terpisah. Nah, kita lihat sampiran dan isi ini kan tidak berkaitan, cuma untuk penghantar. Iya. Iya, Bu. Yang ketujuh, isi pantun menentukan apa jenis pantun tersebut. Nah, kita lihat, hendaklah kita menjaga diri, berarti di sini pantunnya ada anjuran atau nasihat. Kesehatan sangatlah berharga. Berarti sudah terpenuhi untuk ciri-ciri pantun nomor 7. Untuk nomor 8, memiliki saja atau irama dengan pola ABAB atau AAA. Kita lihat pada pantun Ibu Dwi ini kan di belakangnya IA, berarti ABAB. Ya, ABAB. Nah, sekarang masalahnya yang terpenuhi yang belum yang mana? Yang nomor 3 tadi, Bu. Nomor 3. Nomor 3 itu karena belum terpenuhi, maka dibuat satu lagi yang AAA. Iya. Kalau diubah pantun Bu Dwi ini, Bu, yang di baris nomor 4 bisa, boleh enggak, Bu? Boleh saja, yang penting memenuhi 8. Berarti itu nanti kita lihat yang nomor 8-nya. Oh, ternyata kalau dilihat ciri nomor 8 ini ABAB. Kita buat satu lagi yang untuk AAA-nya lagi. Dengan syaratnya 1 sampai 8 juga terpenuhi. Nanti yang membajarkan yang untuk menentukan ciri pantun itu. Bu Dwi, Iya. Bisa bantu Bu Dwi mungkin untuk yang baris keempat ini, yang ketiga dulu ya Bu Dwi baca, hendaklah kita menjaga diri karena kesehatan sangat berharga. Tambahkan saja karenanya Bu Dwi, sangatlah tuh hilangkan lahnya. Ya. Berarti sudah terpenuhi untuk untuk ciri-ciri pantun yang nomor 3. Berarti ini sudah terpenuhi 1 sampai 8 kan? Sudah, Ibu. Untuk pantunnya ABAB. Iya, Ibu. Nah, untuk pengayaan mana yang AAA-nya? Jadi 2 sekaligus yang muncul. Nah, ini lengkap memenuhi syarat. Nah, tapi yang kita lihat nomor 8-nya ini ABAB. Mari kita lihat pula untuk yang AAA. Itu yang Mbak ajar itu. Jadi apa yang dimintanya itu ada contohnya di situ. Satu lagi. Nah, pantun apa lagi? Ini kesehatan. Apakah juga maksud nasihat atau apa lagi? Ini kan arahnya kan ke kesehatan ini. Iya. Nah, kalau nasihat itu kan banyak. Apa lagi? Yang memenuhi dia untuk AAA. Bu Dwi. Ya. Mungkin bisa Ibu bantu Bu Dwi, karena kita ini kan sama Ibu bantu Bu Dwi. Pantun yang contohnya AAA, bisa Bu Dwi bantu ketik? Bentar. Ya.
Di atas gunung memanen tomat. Udah, Bu. Dibawa pulang oleh si Mamat. Oh, kuil apa dibawa pulang oleh Si Mamat. si Mamat. Iya. Tadi kan tomat, atau si Mamat. Udah, Bu. Jagalah jantung dengan cermat. Ya tuh si Mamat tuh. Apa, Bu? Mamat tuh siapa tuh? Nggak tahu. Ada nama Udah, Bu. Mamat ini doang. Supaya nyambung dia ke tomat, Bu. Jaga Di atas itu pisahkan itu kata depan di tidak boleh serangkai. Di atas, di bawah. di atas. Oh iya. Ya, Bu. Udah. Kata Jika depan. tidak, Mamat. jika tidak hidupmu tamat. Bu Ibu ke kantin dapur. Lapar. Hah? Ada sarapan. Maka ditutup layar. Lanjut, Bu Yat. Wah, suruh Bu itu kok itu sinyalnya. Hilang sinyal. Nah, perhatikan lagi syarat-syaratnya. Sudah di belakangnya sudah T semua. Ya. Sudah T semua. Lihat lagi syarat berikutnya. Itu udah nggak suruh Bu Yat? Nah, itu hilang-hilang timbul. Anda rancak pandang kadang putih-putih. Iyo, jaringan kurang bersahabat di SDP kok gini Bu Yat. Iya. Ada percobaan macam cucu terus. Iyo, cubu-cubu sinyal sih kok. Harus ditambah akses poinnya ke kelas. Agak jauh dari kantor. Oh iya, Bu dia T ya. Iya, dia T. Nah, siap. Itu sudah untuk nomor 8 sudah terpenuhi. Lihat lagi syarat 1 sudah. Lihat lagi syarat 2 sampai 7. Sudah, Ibu. Sudah cocok. Yang syarat kedua sudah. Baris pertamanya 10. Baris kedua 10 juga, Bu. Cari yang 2 wali, cek 2 wali. Tadi 10 juga, cari yang 12. Dan 2 balik lah tuh, enggak punya. Karena kesehatan sangat berharga itu sudah 12 mungkin tuh. Coba hitung. Sudah, Bu, 12, Bu. Karena kesehatan sangat berharga lah. Alah, 12. Sudah 12. Ya. Nah, akhirnya nanti anak bisa membedakan mana yang pantunnya ABAB, mana yang AAA. Itu nanti simpulannya tuh dari 2 pantun itu. Nah, ini beda guru dengan anak. Jadi guru malam-malam dapat ini. Dia coba aja nih, nanti besok baru dia jual ke anaknya. Nah, udah Wil? Udah menisar Wil? Sudah, Bu. Nah, itu Bana ajar. Untuk bahasa ya. Apa lagi? Berarti nak Bu, nanti nak Bu, pas kita ngajar PPL nanti kan Bu, bagus kan nanti ditampilkan juga ke anak kan Bu. Sudah terpenuhi nih nak, kita ajak anak nak Bu, kita ajak anak menghitung suku katanya juga ya Bu ya. Nah, itu di LKPD nanti. Jadi LKPD-nya menentukan ciri-ciri pantun pada sebuah pantun. Itu LKPD nanti itu. Bukan bacalah pantun berikut. Selidiki sesuai dengan ciri-ciri 1 sampai 8 di kelompokmu. Ya Bu. Karena ini sudah kita pelajari suatu kita pertemuan. Nah, untuk LKPD-nya ini disuruh anak mencari lagi. Ya Bu, iya. Terima kasih Bu. Nah, itu kaitannya Bana Ajar dengan LKPD.
Nah sekarang LKPD Banajar sudah. Betul nggak ciri-ciri pantun ada pada indikator? Ada, berarti kita separuh jalan udah betul. Nah, bagaimana supaya semakin betul? Gimana lihat LKPD-nya? Misalnya anak menemukan ciri pantun 8 karena tadi ada di materi ajar, di bahan ajar. Oh bisa, berarti pembelajaran sudah selesai. Bagaimana mengukurnya? Berikan evaluasi. Berikut adalah ada contoh pantun. 1. Jelaskan ciri-ciri pantun yang ada pada pantun. Itu dia. Jadi kembali lagi dia ke ciri-ciri. Untuk yang bahasa. Nah, cobalah. Jadi seperti ini, Bahan Ajar ya. Tidak ada tambah-tambahan yang di luar indikator. Sama kan ya. Kita kemarin meramu misalnya ada KD, indikator, tujuan. Sampai media, alat peraga, dan macam-macam. Itu cek-ceknya kepada menggali, besok menggali atau dimasukkan dalam karuang. Nah, kau lah dijual kau. Dibuka karuang kau, iya oleh tuisi, tak punya sikonya kau. Bahan Ajar kau. Dan wak kabik masuk karuang nanti, iya oleh itu isinya. Ini dia Bahan Ajar. Kau tak perlu mencelenceng. Karena ini nak sekolah dasar, jadi dia akan membaca. Baca ini nak. Ini kan bisa nih. Baca ciri-ciri pantun. Tahu dia kan? Apa contoh pantun? Nah, dia baca juga. Ciri-ciri nomor berapa saja yang ada pada pantun. Tapi tadi, ciri pantun yang ada. 1-8 itu ada enggak? Ada. Berarti pantunnya betul. Sudah meniti ciri. Hanya indikator 2, apa lagi? Indikator 2-nya apa? Dwi? Iya, menentukan isi pantunnya. Hah? Menentukan isi pantun. Apa isi pantunnya? Udah jawab tadi oleh Wilda kan? Iya. Nah, ciri pantun. Mana dia menentukan isi apa pantun tadi? Apa slide berikut setelah ini? Udah ini IPA. Nah ini kan baru menulis baru menentukan ciri-ciri kepalanya. Mana yang menemukan isi pantun tadi? Tadi indikator 1 ciri, indikator 2 menemukan. Mana yang menemukan tuh Bahan Ajarnya? Udah dibuat Bu, kayaknya nggak ke-save. Kalau di sini enggak Ibu tanya lagi. Udah nampak dia. Kok membuatlah pantun? Ini apa nih? Ini bukan Bahan Ajar ini. Lupa Bu, lupa dihapus. Bu Dwi, Ya. kalau buat saja di bawahnya tuh langsung Bu Dwi isi pantun. Berarti Bu Dwi kasih saja penomoran di sini contoh pantun 1 mungkin. Jadi nanti bisa isi pantun 1 nanti yang di kotak tuh Bu Dwi. Contoh pantun 1. Kasih aja nomor 1-nya gitu Bu Dwi. Kalau enggak pantun tuh dikasih judul pantun nasihat atau pantun apa gitu. Bisa kan? Ah iya boleh juga. Pantun nasihat 1 gitu Bu. Atau pantun nasihat. Atau pantun nasihat. Jadi di bawah yang itu, di bawahnya tuh Bu Dwi, di bawah kotaknya tuh Bu Dwi bisa membuatkan langsung isi pantun nasihat. Di atas adalah itu Bu Dwi. Nah, apa isi kalau itu kita apa isinya nih Wilda? Apa isi pantunnya? Kalau yang untuk pantun nasihat itu isinya yang itu Bu, yang baris ke 3 dan 4 itu Bu, ya. Oh gitu.
Tapi kalau yang Iwil kan Bu, Iwil kan sama nih Bu, sama Bu Dwi yang tentang pembelajarannya Bu temanya. Kalau Iwil kan Bu untuk indikator keduanya, Iwil buat menentukan isi pantun. Untuk indikator ketiganya kan KD-nya mengenai menggali isi dan amanat pantun Bu. Jadi ikutin nanti ambil menentukan amanat lagi Bu. Jadi dari isi itu anak-anak tersebut bisa menjelaskan makna amanatnya itu gitu Bu. Ya gitu. Jadi itu pertama apa isinya? Itu kan yang sekarang. Iya betul. Yang kedua apa pula isinya? Itu yang dituliskan isi pantun nasihat. Apa tulisannya di luar? Maka kenapa nak perlu dikotai rasanya nak? Tulisan isi pantun itu di bawah saja Bu Dwi. Kalau situ nanti di bawah. Nah, itu kenapa harus dikotai? Guru SD nya suka dikungkung-kungkung. Warna ke bawah harus merah. Kata harus putih. Menulis ini di kotak. Nah, itu bila nak kebebasan itu kenapa harus dikotai? Nah, kalau nak di kota itu berbeda artinya. Nah, supaya jelas barangkali ya di bol itu yang pantun 4 baris itu daripada di kotai lebih baik di bol. Maaf Bu, putus-putus. Yang 4 baris itu lebih baik di bol dihitamkan daripada di kotai. Oh, janji Sabala jam 9:30 nak pergi. Iya Bu ya, 9:30. Sebab resiko kan sampai 9:30 kan? Ya kau talendo patah nunggu lo nyo, talan dulu Pak. Iya. Isi pantun nasihat di atas adalah tulislah apa isi pantunnya. Apa isi pantun saya? Isilah pantun nasihat itu apa isinya? Hendaklah kita menjagaannya itu Bu. Dwi. Bu Dwi. Ya. Pada indikatornya Bu Dwi menambahkan amanat nggak Bu Dwi? Tidak. Apa Bu Dwi? Tidak Bu Wil. Tidak. Tidak. Hanya isi. Wil PB berapa Wil? PB berapa Wil? PB berapa? Yang sekarang PB 1 juga. Ini PB 1 juga kan? Iya Bu. Kalau ini sama, kalau amanat ya sama amanat. Jangan kalau Wilda PB 2 ada amanat.
Lihat di buku siswanya, amanat itu kapan? PP2 atau PP1? Buku siswa lihat. Kalau di buku siswa, Kayaknya belum amanat, Dak Wil. Kemarin amanat kan udah beda materi itu. Isi aja dulu mungkin, nak. Ciri dan isi, boleh? Belum anaknya Will, ini aja pakai. Ya, karena pertemuan kan ada KD-nya kan ada kemarin menentukan isi, ada amanat. Mungkin satu-satu dulu. Ini ciri-ciri dengan isi aja dulu. Mungkin pertemuan berikutnya baru amanat. Iya, Bu. Nah, coba ya, dengan adanya belajar seperti ini, berapa indikator yang nampak? Berapa indikator? 2. Nah, nanti lihat lagi apa indikator tiga. Cari lagi belajarnya. Indikator tiga apa? Apa Bu, putus-putus suaranya Bu, maaf. Indikator 2 apa? 3 apa? Indikatornya cuma sampai 2 Bu. Yang keterampilannya apa? Membuat pantun Bu. Nah, baru anak buat pantun. Nah, itu nanti di apa lagi itu? Di keterampilan tadi lagi. Di keterampilan nanti itu aja nanti di apa? Di LKPD. LKPD Bu. Ya. Nah, ini cara Mbak Ban ajar. Pindahlah lagi ke mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran apa tuh? Sudah itu. Apa ini? IPA ya. Sistem kecil. Nggak ada judulnya? IPA, sistem penanda kecil. Kayak nomor-nomor. Ini kayak isi rangkuman gitu Bu. Kalau pakai nomor-nomor itu gambar Kenapa dulu. tidak uraian materi? Gambar dulu. Ini bukan, ini nomornya berdasarkan gambar kah? Atau keterangan aja ini nomor-nomornya? Apa? Keterangan saja Bu. Nggak cocok dengan gambar. Oh, Nggak cocok dengan gambar. enggak. Gambar ini, Nggak gambar cocok ini dia. yang akan menjadi bahan ajarnya. Ada keterangannya. Ini uraian apa aja lah, deskripsi aja lah mungkin. Mungkin gambar, kemudian ada deskripsi gitu aja. Nggak perlu. Di buku kan ada uraian materi, itu aja uraian materi itu aja. Nah, tampilkan gambar. Gambar sistem peredaran darah. Nah, kasih judul gambarnya itu. Baru uraian materinya di bawah. Kalau materi dulu di atas juga boleh. Nanti gambarnya di bawah. Lewat Bu ya. Hah? Lewat? Oh iya. Nah, Will. Masanya Bu dengan... lah masuk di sebelah di HP. Bu. Ya. Oh. Udah habis masanya dengan Anda. Baik Bu. Tapi kau udah nampak kan polanya Mbak Ban ajar? Ya Bu.